Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El-Sade Magelang dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap keadaan, situasi, pekerjaan, apapun yang kita alami hari-hari ini. Terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 12, namun saya akan membacakan 3 ayat, yaitu ayat 4, 5, dan 6. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya melalui kitab masing-masing di rumah ya. Saya bacakan ayat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4, 5, dan 6. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus hari-hari ini? Apakah semakin dekat, lengket terus, dan tidak bisa terpisahkan, ataukah ada ruang dan waktu yang memisahkan kehidupan kita dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap atau sepanjang kehidupan hari-hari kita? Oleh karena itu, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, terlebih dahulu saya berikan judul, yaitu Kekristenan Sejati. Berbicara tentang kekristenan sejati, tentu ada banyak hal Bapak Ibu Saudara ya yang kita harus pelajari, yang kita harus bahas untuk menamakan diri kita atau menyatakan diri kita, saya adalah seorang Kristen sejati. Kekristenan sejati. Dari beberapa ayat yang kita baca, yang pertama tentu kita harus melakukan observasi atas setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari-hari ini. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya? Dikatakan bahwa ada Paulus dan 12 orang muridnya, orang percaya, yang dituliskan dalam ayat 1 sampai ayat 12. Dan di mana tempatnya peristiwa ini? Yaitu di Efesus. Dan apa yang terjadi, peristiwa apa yang saat itu terjadi di Efesus? Dikatakan bahwa Paulus mengenalkan atau mengajarkan tentang Roh Kudus kepada murid-murid atau kepada orang-orang yang percaya di Efesus. Dikatakan bahwa orang-orang yang ada di Efesus ini mereka sudah percaya kepada Tuhan, dan apa yang mereka telah ketahui itu pelajaran yang mereka tahu dari kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama. Oleh karena itu dialog yang kita lihat dalam firman Tuhan bahwa murid-murid berkata, orang-orang percaya yang di Efesus berkata, mereka belum pernah tahu apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus tersebut. Oleh karena itu Rasul Paulus mengenalkan atau mengajarkan tentang Roh Kudus kepada murid-murid atau orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu. Lalu bagaimana respon dari murid-murid ketika Rasul Paulus mengajarkan, mengenalkan Injil tentang Roh Kudus? Respon murid-murid di Efesus pada ayat yang kelima, kita dapat melihat mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan juga mereka memberi diri mereka didoakan oleh Paulus dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 5 dan 6. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, kisah dari orang-orang yang ada di Efesus. Meskipun mereka adalah golongan orang yang percaya, namun mereka hanya mengetahui firman Tuhan dalam perjanjian lama. Masih banyak yang mereka belum pahami, termasuk Roh Kudus. Demikian juga di dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang, tentu masih banyak orang yang mungkin sudah mengenal kebenaran, tetapi masih banyak orang yang hidup di luar Roh Kudus karena mereka tidak ada yang mengenalkan, tidak ada yang mengajarkannya.
Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua sebagai umat Kristen tanpa kecuali, selain mungkin jemaat GPI Ilsade Magelang, Bapak Ibu yang mendengarkan renungan 79 dari gereja GPI Ilsade Magelang, mengajak kita semua untuk mengenal siapa Roh Kudus itu dan mengalaminya. Seperti yang dijelaskan peristiwa Rasul Paulus mengajarkan, mengenalkan Roh Kudus kepada orang percaya yang ada di Efesus yang disebut murid-murid. Murid-murid itu ya adalah orang percaya, Bapak Ibu Saudara ya, tidak berbeda. Saya, Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya. Kita semua adalah murid Kristus. Namun sebagai murid, mereka belum tahu tentang Roh Kudus. Lalu kita juga akan melihat bagian interpretasi apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari peristiwa yang terjadi di Efesus dengan murid-murid atau orang percaya yang ditemui oleh Rasul Paulus. Nah, pelajaran yang kita dapatkan tentu masih banyak yang lain Bapak Ibu Saudara ya, selain yang dapat saya bagikan melalui renungan 79 ini. Yaitu untuk dipenuhi Roh Kudus kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, untuk saya Bapak Ibu Saudara dipenuhi Roh Kudus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak cukup sampai di situ. Dan kita pun harus memberi diri kita, membuka hati kita, memberi hati kita untuk dipenuhi. Kalau kita tidak buka diri, tidak beri hati kita dipenuhi, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya Roh Allah atau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Lalu dari kebenaran firman Tuhan ini, aplikasi apa yang dapat kita tarik? Aplikasi apa yang dapat kita ambil untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa kita hanya sekedar tahu? Kalau kita sudah percaya dari hati kita, pikiran kita, semua mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, mari kita periksa diri kita lagi. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita dan juga menjadi refleksi bagi kita. Kalau kita percaya tapi kita belum mengalami Roh Kudus, mari buka hati, buka diri Bapak Ibu Saudara, jangan menutup diri. Karena Roh Kudus itu yang dapat memimpin dan menyelesaikan segala hal yang tidak dapat kita selesaikan dalam hidup ini. Salah satu contoh ketika kita berbeban berat, tapi ketika kita berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita damai sejahtera, menuntun kita sampai menemukan solusi jalan keluar daripada Tuhan, Roh Kuduslah, Roh Allah lah yang akan menjamah setiap hati dan pikiran kita, memberikan kelembutan, memberikan kesegaran yang baru, sehingga kita tidak mengalami hal-hal tekanan-tekanan berat yang menyulitkan pikiran dan hidup kita. Perlu membuka diri untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, jangan berpuas diri dengan hanya menjadi orang Kristen. Jangan berpuas diri hanya dengan menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus dipenuhi Roh Kudus, ya. Tetapi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengalaminya. Kalau kita mengalaminya tentu kita akan tahu rasanya, tahu pengalaman apa yang kita dapatkan, dan kita akan tahu bagaimana saya harus terus hidup dengan Roh Kudus, mengandalkan Dia dan bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam aplikasi ini mungkin banyak orang bertanya, mungkin sudah menjadi remaja yang tahu tentang Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sudah menjadi orang Kristen, beragama yang lama sebagai orang Kristen, bergereja, sibuk dengan aktivitas gerejawi, tapi bertanya bagaimana caranya supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Cara dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama tentunya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, murid-murid tersebut percaya kepada Tuhan Yesus tetapi belum tahu tentang Roh Kudus, terlebih belum mengalami Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ayat
Mereka memberi diri, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 dikatakan dibaptis, bukan lagi diselamkan dalam air, tetapi dikatakan didoakan oleh Rasul Paulus, menumpangkan tangan kepada mereka, dan mereka buka hati saat didoakan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dengan bahasa yang lain, berbahasa asing. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdoa meminta kepada Bapa di surga. Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 13 berkata, barang siapa meminta kepada Bapa akan Roh Kudus, maka ia akan diberikan. Roh Allah itu akan diberikan kepada kita ketika kita meminta kepada Bapa. Minta kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun dulu juga melakukan hal yang sama. Saya sudah lama, bahkan sudah tamat SMA. Saya belum pernah mengalami Roh Kudus. Tetapi ketika saya tahu kebenaran, saya buka hati, saya minta. Dan Bapa kita di surga memberikan kepada orang yang haus dan mau meminta Roh Kudus itu memenuhi kehidupannya. Yang kedua, yaitu memberi diri, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 18. Barang siapa yang memberi diri atau membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan benar-benar dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari percaya pada Tuhan Yesus dan mengalami pimpinan Roh Kudus. Beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita akan menjadi hambar rasanya menjadi orang Kristen. Dan juga yang perlu kita garis bawahi dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu Saudara telah dipenuhi Roh Kudus, jangan berhenti. Saksikan kepada anak cucu, kepada keluarga, kepada saudara, kepada sahabat kita. Mungkin di antara sahabat kita masih ada orang yang sudah Kristen tetapi belum dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan tidak mengalami akan Roh Kudus dalam kehidupannya. Beritakan Injil kepada mereka. Roh Kudus adalah pemberitaan akan Injil Kristus kepada setiap orang, di mana kita menceritakan tentang Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Allah kepada sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132 742 0088. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah kami yang maha kuasa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami semua diingatkan, mungkin sudah lama kami telah menjadi seorang Kristen, namun kami belum tahu siapa Roh Kudus, kami belum buka hati, belum buka diri kami, bahkan belum mengalami siapa Engkau, ya Roh Kudus. Tuhan, mari untuk Engkau memimpin kehidupan kami, supaya setiap kami dapat senantiasa memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, Roh-Mu sendiri yang hidup dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolong keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi, sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang, sehingga Engkau tetap di dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang, dan kasih-Mu sempurna di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan Engkau akan memberkati kami semua umat-Mu yang setia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.